Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada video ini saya mengangkat tema Christian Prince tidak memahami ayat-ayat mutasyabihat yang terdapat dalam kitab suci, khususnya dalam Al-Quran dan Alkitab. Contohnya yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah 9 ayat 31 sebagai berikut. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia atau Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat At-Taubah 9 ayat 31. Sebelum membahasnya, mari kita lihat dulu cuplikan video dari Christian Prince sebagai berikut. Thank you very much. First of all, he read that completely incorrectly, yeah? And he's reading from the text, and he's meant to be a scholar in Arabic, yeah? Okay. So he read that incorrectly. Oh, he said, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. When we put him on, I'm going to challenge him to read this again. We have to. Because this man here, do you know what? He's marketing himself as an Arab expert. However, I noticed that every 2 minutes and every time you want to speak about debate, you put the nation in the back. This is what we notice here. And by the way, in this debate, you put my microphone at the end of the... So when I talk, nobody can hear my voice. You see the cowards? They said they want to debate Christian Prince. And he said to me, Reed, I don't even know what he's talking about during the video. I don't know what he was saying. He was sitting at the end of the room, and Skype is in the other side of the room. And they did that on purpose, and they mute me when I talk. But look now, he is saying I'm wrong. Okay, show us how I'm wrong. he makes mistakes when he reads the printed Quran. Really? Okay. Forget about it. Me and you, we can make mistakes. No, don't forget about it. Because we're laymen. We don't claim to do it. We don't claim to be. I've never done that. I've claimed to be a scholar. No. For someone claiming to be a scholar. Yes. You know what I'm trying to say? And you can't read the book. I'm sorry. That's what I challenge for the Shia in the past. Yes. If you can't read the book, so you cannot even claim. So let's go now. Let's go to... If you cannot read the book, you cannot claim. Your prophet cannot read even his finger. If we tie the word finger to Muhammad and the word Muhammad, he will not know which one is the finger and which one is Muhammad. And just tell us where is the mistake. What a potato. And did I lie in the translation reading? I just showed everybody. Make sure you guys are working. So let's go to Skype. Yes. Let's see this individual now. So look, he did not explain to us where I did lie, and he said, let us go to Skype. What a potato. Why you don't show them the mistake? Let us see, maybe later he showed the mistake. Because the first thing that has to be arranged is that this individual has to read. No, that's fair. That's fair, because he's saying he's a scholar in the Arabic language. That's fair. If I say I'm a scholar in the Hebrew language, I have that before. My friend, I am a scholar in the Arabic language when I say that, but I can read better than your God himself. To be a scholar in Arabic, I say I'm a scholar in Islam, not in the stupid claim you are saying. You're a big fat liar. Now you made me a scholar in Arabic. Secondly, I challenge all of you to read better than me. Until now, they did not tell us where is the mistake. And they said I lie. Where? Who said that? It's just fair. Yeah. When I made the blunder about Elijah, God is with us or whatever. Bro, I never claimed to be a specialist in Hebrew. Exactly. If you did, you would have been. I never claimed to be a specialist in Arabic too. I am a specialist in Islam. However, where is my mistake? Go ahead. Stop, you know, like a bunch of kids.
This video will be, this is a disaster for you. This is a big disaster. You will not allow me to talk, and you made this debate just to collect donation, yet you've been humiliated, and now I'm using your videos against you. Prove me that I'm wrong. I didn't want to be finished, but you can make a finish. But we'll see. Okay, call us, boy. Come on, boy. Come, let's see the call. Because the first thing that needs to be done and established right now, you've got our message, you've got our thing. The first thing that needs to be established is if you can read the printed Quran, because if you can't be calling yourself an Arab scholar of Arabic. Guys, go and see this dude. How he read the Quran. It's the most funny reading ever. And here we go. I just read it for you. And you played my voice. For how long we will wait for the answer? Why did you do that? You want to pick a verse that you should read? And let him read the same verse that he put. Let me explain something. Okay. That verse that he read there in chapter 9, verse 30. Yeah. The reason why he came to an incorrect conclusion about it is because he couldn't read it. Of course. Well, what were you expecting? Do you know in Arabic there's something called al-Arab? Arab is every Arabic word. Yeah. The third, let's say the lamb of the word, the third ayah. Is this it, Mr. Muhammad? I don't think it's him. Mute this guy. Come on, where is he? Not me. Maybe it's him, not me. Yeah? Yeah, pick him up. No, is that him? Yeah, it's probably him. Well, he's not going to do a video because he's not going to show his face. So. Oh, it's not me. Hello? Hello? Oh, yeah. Okay, very nice. Okay, go to Surah At-Tawbah and read it in Arabic, please. You're an Arabic expert. We need to hear it. Can you read that? You said that. You asked him you know, he did it in a video with someone. He did it in a video. He said that I'm an Arabic scholar. Okay, so let's thank you, sir. Thank you, sir. Let's not. Now look, they put my voice at the end of the room so nobody will hear. You know, so only they can hear. People, they can't hear me. And later they mute me. And now he's saying, read this one. I said, okay, well, read whatever you want. Where are you? And anyway, you see, he said that there is something called Arab. Well, first of all, what does this have to do? What Arab? I mean, how stupid you are. You're talking about reading, you idiot. You see, those just a bunch of kids. Arab is to explain, let us say, I say this is a verb, this is a noun, this is what Arab. But this is not reading, you idiot. What does it have to do with the reading? So my reading was perfectly done. And even my translation. And here we go. This is your Islamic website. And we went word by word. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم, and you can see the translation in the screen. أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. من دون الله, instead of Allah and the Messiah. So who is the one to worship? Allah and the Messiah. It's very simple. And where is the lamb he's talking about? What lamb? It says and, you idiot. من دون الله والمسيح. There is no lamb. Wow. You see this letter here is letter wa. Letter wa in Arabic is and. This is and. And this is why when we click at the word, it says, and the Messiah. Do you see it? The word Messiah, I'm trying to freeze this thing here. Let me take a snapshot, because it looks like the second I move my hand from it, it moves. Disappear. Alright, give me a second, let me show it to you. So the liar, he claimed that I do not know how to read. Or read better than me if you can. And here we go. Let us see. Let us put it in the screen. Alright. See? And the Messiah. What the word was before it? Allah. Allah and the Messiah.
See, Allah and the Messiah. So they are worshipping beside Allah and the Messiah. And this is here the letter and, wa, and this is the word al-Masih, which means the Messiah. Where is the lamb? What lamb? Where is the lamb? You said there is letter lamb. Where is letter lamb in the whole thing? This is the sentence in front of us and people are laughing. From the beginning of the sentence to the end of the sentence, speaking about Jesus. Let us read again. There is no lamb. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Where is the lamb? They took their rabbis and their monks as gods. Instead, Allah and the Messiah. Where is the lamb? What lamb? They are a bunch of kids, and today we get them busted. Download the video and share it everywhere. And this is a Christian Prince, the Islamic nightmare. They said they want to debate me, but they did not let me talk. They muted me all the time. They put the speakers far away so nobody can hear me. And even that will not work, they muted me. They said they can debate me. And he claimed that he can debate me. No, you cannot. Not even your God, not even Muhammad, not even all the angels of Allah, because they are fake. None of you. Anyway, I hope everybody will download this video. Thank you for being with us. May the Lord bless you. If you like to read more and laugh at the cult of Islam, you can read my books from Amazon. It's in many languages and more languages to come. May the Lord bless you. Christ is Lord. Islam is false. And we get it busted every day. Take care. Dari video tersebut dapat kita pahami. Pertama, memang benar Christian Prince tidak berbohong. Yang kedua, Christian Prince hanya memperlihatkan bahwa ia seorang manusia yang tidak mempergunakan akalnya yang diberikan Allah Rabb alam semesta kepadanya sebagai manusia, agar dipergunakan untuk mencari atau menemukan kebenaran sebagai rahasia Allah, sehingga dapat memahami firman-firman atau ayat-ayat Allah. Orang seperti Christian Prince inilah yang Allah akan timpakan kemurkaan dan sekaligus sebagai makhluk yang terburuk di hadapan Allah. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surat Yunus 10 ayat 100. Sesungguhnya, binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Quran Surat Al-Anfal 8 ayat 22. Demikian juga dalam Amsal 10 ayat 13-14. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Pengkhotbah 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran dari ajaran Allah. Adakah orang yang mengetahui
bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, itu benar, sama dengan orang yang buta atau bodoh? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 19. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada asap akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat As-Zumar 39 ayat 9. Firman adalah kebenaran yang merupakan rahasia Allah. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Markus pasal 4 ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, agar pengetahuan kita bertambah, saya ingin menjelaskan dulu mengenai ayat-ayat Allah berdasarkan Al-Quran. Dialah yang menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah atau kebohongan, dan untuk mencari-cari takwilnya atau tafsirnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 7. Mari kita urai. 1. Ayat-ayat muhkamat. Kebanyakan manusia memahami ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas, sehingga tidak memerlukan penjelasan atau tafsiran lagi. Bagi yang memahami sebagai Rabbani, ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang diturunkan Allah secara sempurna, sehingga langsung jelas dipahami maksudnya. 2. Ayat-ayat mutasyabihat. Kebanyakan manusia memahami ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak jelas, sehingga memerlukan penjelasan atau tafsiran dari Nabi dan orang-orang yang alim atau orang yang dipercaya untuk menjelaskannya atau menafsirkannya. Hal ini sangat bertentangan dengan bunyi ayat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya atau pikirannya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau kebohongan. Mereka mencari-cari takwilnya berdasarkan hadis-hadis Nabi dan pendapat orang-orang alimnya, sehingga tanpa sadar menjerumuskan manusia mempertuhankan atau mengikuti Nabi dan orang-orang alim, yang menyebabkan manusia memenuhi neraka jahanam karena masuk ke dalam golongan musyrik atau mempersekutukan Allah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Bunyi ayat ini yang berani sekali mereka langgar. Bagi yang memahami sebagai Rabbani, ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang Allah turunkan
belum sempurna penjelasannya, atau ayat-ayat yang masih menunggu diturunkan penjelasannya di ayat-ayat yang lain, sehingga baru dapat difahami maksudnya. Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim, yaitu yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Quran Surat Yunus 10 ayat 39. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya atau Rabbani berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, bukan tafsiran manusia siapapun itu. Dan tidak dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran atau dari Allah, melainkan orang-orang yang berakal. Itulah sebabnya Allah melarang orang yang beriman bertanya kepada nabinya tentang ayat-ayat mutasyabihat, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 101 sampai dengan 102 sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 101 sampai dengan 102. Dari ayat ini, sehingga dari sini Nabi mengetahui mana pengikutnya yang munafik dan mana yang beriman. Sehingga yang munafiklah yang akan bertanya kepadanya. Dan hal ini memang yang Allah kehendaki, agar mereka menjadi saling dan berpecah belah, serta selalu dalam permusuhan hingga hari kiamat, dan akan memenuhi neraka jahanam. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan atau ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Quran Surat As-Sajdah 32 ayat 13. Barang siapa yang menafsirkan firman berdasarkan hasil pemikirannya, maka ia akan melahirkan ajaran yang sesat yang didukung dan dikuatkan oleh iblis. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya atau tafsirannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat Saba 34 ayat 20. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Untuk membuktikan kebenarannya, mari kita bahas ayat tersebut, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah 9 ayat 31. Christian Prince memfokuskan akalnya pada penggalan firman di bawah ini. Sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam.
Sehingga Christian Prince menghasilkan pemikiran bahwa Allah dan Al-Masih Putra Maryam adalah Tuhan. Ingat, kebenaran adalah ketetapan yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Bila terdapat pertentangan, pastikan itu ada yang salah. Sehingga Christian Prince menghasilkan pemikiran bahwa Allah dan Al-Masih Putra Maryam adalah Tuhan akan bertentangan dengan lanjutan firman Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Karena terjadi pertentangan, pasti ada yang salah. Barang siapa yang menafsirkan firman berdasarkan hasil pemikirannya, maka ia akan melahirkan ajaran yang sesat yang didukung dan dikuatkan oleh iblis. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau, iblis, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu firman, melainkan apa yang dipikirkan manusia berupa tafsiran dalam bentuk perkataan atau hadis-hadis manusia." Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya atau kebenaran pemikirannya atau tafsirannya terhadap mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat Saba 34 ayat 20. Kembali saya ulangi 2 Petrus ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau firman itu tidak dapat ditafsir berdasarkan pemikiran manusia, bagaimana cara mengetahui maksud sebenarnya dari firman Allah tersebut? Jawabnya, pertama, mintalah hikmah kepada Allah dengan cara tidak mendua hati atau mempersekutukannya atau musyrik. Sebab kalau mendua hati atau musyrik, pastikan tidak akan Allah berikan hikmah sekalipun IQ-nya sangat tinggi. Yakobus 1:5 sampai dengan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat atau pemahaman yang mendalam tentang ajaran atau agama Allah, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman atau ketaatan, dan sama sekali jangan bimbang atau fasik atau berpaling dari ajarannya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Cara yang kedua, yaitu firman Allah tersebut akan dijelaskan berdasarkan firman Allah yang lain yang terdapat di kitab suci tersebut. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat 10 ayat 32. Firman adalah kebenaran, maka dijelaskan juga dengan firman atau dengan kebenaran. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel,
sembahlah atau taatilah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 72. Dari ayat ini kita menemukan berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, maka kita masukkan dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah 9 ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Dia atau Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah 9 ayat 31. Saya kembali membacakan ulang. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Dia atau Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah 9 ayat 31. Setelah kita menambahkan firman dari ayat lain ke dalam kurung pada Quran Surat At-Taubah 9 ayat 31, dapatlah kita pahami. Pertama, makna kata Tuhan dalam pandangan Allah adalah mengikuti ajaran atau mengikuti kehendak atau mengikuti keinginan. Sehingga dapat disimpulkan ajaran atau kehendak atau keinginan siapa yang Anda ikuti dalam hal agama, itulah Tuhan Anda. Saya ulangi, ajaran atau kehendak siapa yang Anda ikuti dalam hal agama, itulah Tuhan Anda. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Sama dengan pertama, mereka mengikuti ajaran atau keinginan atau mempertuhankan orang-orang alimnya bagi umat dalam golongan agama Islam untuk mengikuti dan mentaati hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta fatwa-fatwa orang-orang alimnya. Yang kedua, mereka mengikuti ajaran atau keinginan atau mempertuhankan rahib-rahib bagi umat dalam golongan agama Yahudi untuk mengikuti dan mentaati hadis dan sunnah Nabi mereka dan fatwa rahib-rahibnya. Dalilnya, apakah kamu menghendaki untuk meminta petunjuk atau penjelasan kepada Rasul kamu Muhammad seperti Bani Israel meminta petunjuk atau penjelasan kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 108. Mengapa? Jawabnya dalam Quran Surat Ali Imran 3 ayat 73. Karena sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti hanyalah petunjuk Allah. Selanjutnya, berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Yang ketiga, sedangkan umat dalam golongan agama Kristen pada pandangan Allah, mereka tidak mengikuti hadis dan sunnah atau ketentuan Yesus atau mempertuhankan Yesus, melainkan mereka hanya berkata Allah itu adalah satu dengan Yesus dalam Trinitas, yang juga dalam pandangan Allah adalah kekafiran karena bertentangan dengan ajaran Allah, padahal mereka hanya disuruh menyembah atau mentaati ajaran Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Dia
yaitu Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ajaran Allah yang berupa firman dan ketetapan atau ketentuan atau hukum Allah adalah kebenaran atau keadilan. Memiliki prinsip dasar utama. Pertama, mengesahkan Allah sebagai Tuhan dan Rabb alam semesta. Yang kedua, mengasihi sesama atau berbuat kebaikan. Saya ulang, ajaran Allah berupa firman dan ketetapan atau ketentuan atau hukum Allah adalah kebenaran dan keadilan. Memiliki prinsip dasar utama. Pertama, mengesahkan Allah sebagai Tuhan dan Rabb alam semesta. Kedua, mengasihi sesama atau berbuat kebaikan. Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, termasuk kitab Injil dan Al-Quran. Pertama, mengesahkan Allah sebagai Tuhan dan Rabb alam semesta. Dalilnya dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Selanjutnya, 1 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai dengan 11. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang atau berjihad, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Yang kedua, kasih atau kebaikan. Dalilnya Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Untuk lebih jelas lagi ayat-ayat muhkamat, mari kita ambil contoh ayat yang lain berdasarkan ayat dalam kitab Injil. Di antaranya Yohanes 10 ayat 30. Dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Sebelum dijelaskan berdasarkan firman atau ayat lain dalam kitab Injil, maka ayat mutasyabihat tersebut akan ditafsirkan bermacam-macam berdasarkan pemikiran manusia yang pasti akan sesat. Terlebih lagi orang seperti Christian Prince yang menyamakan firman dan perkataan manusia akan memahaminya bahwa Yesus dan Allah adalah satu. Atau akulah dia, atau Yesuslah Allah. Pemahaman orang seperti Christian Prince ini akan terjadi pertentangan dengan hukum yang terutama, yaitu Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ingat, bila terdapat pertentangan, pasti ada yang salah. Dan tidak mungkin firman itu salah, terutama firman hukum yang terutama, sebagai dasar dari firman atau hukum yang lainnya. Untuk memahami dengan benar maksud ayat dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu,
kita wajib menggunakan firman atau ayat Allah yang lain dalam kitab Injil untuk menjelaskan ayat mutasyabihat tersebut agar jangan sampai terdapat pertentangan, terutama dengan hukum yang terutama. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Dari ayat ini, dapatlah dijelaskan maksud dari ayat mutasyabihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Atau pekerjaan aku dan Bapa adalah satu. Lanjutannya, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Sehingga Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu," hakikatnya pekerjaan aku dan Bapa adalah satu. Atau pekerjaan Yesus dan Allah adalah satu. Karena apa yang difirmankan Allah, itu pula yang disampaikan oleh Yesus kepada umatnya. Demikianlah contoh dari dua ayat mutasyabihat. Dari sekian banyak ayat-ayat mutasyabihat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Alkitab, yang apabila ditafsir atau dijelaskan berdasarkan hasil pemikiran manusia, siapapun itu termasuk para nabi, akan menjadikan manusia tersesat dari ajaran Allah. Quran Surat An-Nur 24 ayat 46. "Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan atau menafsirkan, dan Allah memimpin siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus." Ingat, kejahatan tidaklah sempurna, pasti ada pertentangan di dalamnya. Itulah bukti suatu kesalahan atau kesesatan. Matius 7 ayat 23. "Pada waktu itulah aku," atau Yesus, "akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena ajaranku bukan mempertuhankan aku atau akulah dia, akulah Allah. Tapi ajaranku berasal dari Dia, Allah yang mengutus aku. Dan aku tidak membutuhkan hormat dari manusia, tetapi Dia, Allah yang mengutus aku. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya." لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله